ngoleksi tumbler ya di rumah, kayak berbagai macam tumbler, tumbler kopi panas untuk dingin, terus untuk minum air putih. Terus juga kalau barang-barang gemes, emang namanya perempuan ya. Jadi ngelihat ada barang-barang yang sebenarnya nggak tahu dibutuhin atau enggak, tapi dibeli aja karena gemes gitu bentuknya gitu. Kalau tumbler udah ada koleksi berapa nih Kak? Wah nggak tahu ya, banyak banget karena kan aku setiap syuting juga kalau misalnya syuting di PH aku sendiri, setiap pemain tuh dapat tumbler. Jadi ya masing-masing produksi ada tumblernya sendiri. Terus juga misalnya ada keluaran terbaru kayak sekarang Miniso keluarin terbaru BT21 ya udah pasti borong gitu. Jadi ya emang tergantung ada keluaran apa yang terbaru, aku pasti beli sih. Aduh banyak banget. Banyak banget. Karena sekarang kan zaman sekarang kalau misalnya kita talk show atau seminar hadiahnya tumbler kan. Jadi segala macam acara hadiahnya tumbler. Nah itu aku collect gitu. Tapi ada yang aku bagi-bagiin juga sih karena udah terlalu banyak juga kan takutnya malah nggak kepake mubazir ya. Jadi aku pakai. Tumbler favorit sendiri? Tumbler kecil aku yang buat minum kopi itu favorit aku karena aku setiap hari harus minum kopi ya. Jadi ya anything tumbler yang untuk kopi panas tuh pasti favorit aku. Ada budget khusus mungkin? Budget khusus untuk belanja, kalau belanja di Miniso nggak ada karena murah ya. Jadi tergantung belanja di mana sih. Cuma aku emang nggak pernah belanja yang boros sampai berapa puluh juta gitu, enggak. Emang kalau ada yang lucu ya beli, kalau ada yang lucu beli, nggak ada budget khusus. Kenapa? Bicara tentang tumbler, tapi kalau untuk parfum sendiri sebagai wanita tuh pasti koleksi gitu kan. Iya. Kamu tadi sempat bilang kalau dirimu tuh nggak pakai yang mahal, apa harus pakai yang murah? Iya, tapi nggak ada yang percaya kalau aku pakai parfum tuh lokal ya. Kadang kalau misalnya aku ketangkep kamera gitu, misalnya Candid lagi nyemprot-nyemprot parfum, biasanya komen-komen di sosial medianya, masa sih Prilly pakai parfum harganya nggak nyampe 200.000 gitu. Tapi ya aku selalu bilang ke fans aku gitu bahwa ya parfum tuh nggak harus jutaan gitu, karena pada dasarnya bahan untuk bikin parfum kan sama aja ya, cuma kita harus nyari aroma tuh yang sesuai sama yang kita suka kan. Nah kebetulan parfum-parfum lokal yang harganya juga terjangkau banget, aku suka sama wanginya, jadi aku nggak peduli sih walaupun harganya cuma 200.000, 100.000, 250 ya aku tetap pakai dan tetap tahan lama juga dan nge-support produk lokal juga kan gitu. Atau iritasi nggak sih? Enggak sih, aku nggak pernah sampai iritasi parfum ya. Emang pakai parfum tuh sampai kayak ke seluruh tubuh, sampai ke rambut-rambut juga aman-aman aja sih. Dan karena harganya terjangkau juga jadi makanya nggak sayang kan gitu. Aroma favoritnya apa nih, Kak Prilly? Aku suka anything yang ada rose atau vanilanya karena aku suka yang wanginya agak manis. Kan suka yang barang-barang yang ibu ada Mekah gitu ya, haji mana Sedih banget karena ini pertama kali ditinggal mama papa lama ya, 28 hari. Jadinya aku menjadi tuan rumah di rumah, kayak harus ngecek-ngecekin rumah tuh aman gak. Kan biasanya juga aku kerja pulangnya ke apartemen kan, tapi sekarang jadi ngecek-ngecekin rumah, terus ngecek-ngecekin mbak, ngecek-ngecekin adik aku pulangnya jam berapa. Jadi ya merangkap peran orang tua juga nih sekarang selama mama papa pergi. selama 28 hari itu balik ke rumah ya nggak takut punya budget atau gimana? Bolak-balik sih, kalau misalnya ada acara pagi atau syuting pagi kan mau nggak mau aku harus stay di Jakarta. Tapi ya bolak-balik ke Tangerang juga gitu. Kamu nitip doang khusus nggak sih sama mama? Nitip dong. Nitip. Ya pasti diberikan kesehatan itu udah pasti ya. Kesuksesan, kelancaran, nitip doa jodoh juga gitu. Siapa tahu dikabulin. Iya, tapi untuk mama berangkat ini sendiri, kamu apa namanya 28 hari itu ada doa sendiri kan tadi khusus Iya. gitu ya. Terus gimana? Aku sendiri ada keinginan juga untuk berangkat muda nggak sih untuk berhaji? Pengen banget. Jadi sebenarnya ini fun fact-nya ya. Jadi mama papa aku itu ngantri haji dari 5 tahun lalu. Jadi mereka tuh udah daftar 5 tahun lalu, terus ini baru dapat nih antriannya. Tadinya tuh aku mau didaftarin, jadi kita tadinya tuh mau berangkat haji sekeluarga, aku sama adekku sama papa mama. Cuma si papa tuh positive thinking, dia bilang, aduh kalau 5 tahun lagi Prilly 27 dan masuk 28, kayaknya dia udah nikah deh. Nggak usah didaftarin deh, nanti kalau dia udah nikah dia kan sama suaminya sendiri. Tahu-tahu ya enggak. Jadi si papa kayak salah prediksi nih, papa kira kamu udah nikah jadi nggak didaftarin haji. Tahu gitu didaftarin haji, cuma ya berarti bukan rezekinya aku berangkat. Ya mungkin nantilah, tapi ya pengen sih daftar haji dari sekarang karena ngantrinya kan lumayan lama ya gitu. Oke teman-teman, 3 menit lagi ya. Mengenai yang perjalanan kamu 10 tahun yang lalu dong yang katanya sepi job seperti apa sih?
Yang Dia mana pernah tuh? mengalami sepi job sampai pernah mendompleng popularitas orang lain. Oh, Itu nggak apa nih? sepi sih, nggak sepi. Cuma ya ada beberapa aja pekerjaan yang nggak jadi rezeki aku. Cuma kalau aku positive thinkingnya itu memang bukan rezeki aku dari awal, jadi emang nggak nyampe di aku. Kan rezeki nggak akan ketuker juga. Jadi sekarang makin mau akhirnya berangkat karena kan ada banyak jamaah yang Dakdikduk banget. Kalau aku dakdikduknya takut mama papaku sakit di sana karena cuacanya lagi ekstrim banget. Jadi setiap hari tuh aku ngecekin ke mereka, gimana cuaca, panas gak? Jangan lupa minum, jangan lupa suntik vitamin. Sebelum berangkat juga aku panggilin dokter buat mereka suntik vitamin. Nggak tahu ya, nggak pernah sengeri ini sih mama papa berangkat karena bener-bener banyak cerita-cerita. Lagi apa sih, ada pneumonia juga, terus cuaca ekstrim. Nah aku kan tahu papa mama aku tuh fisiknya nggak terlalu nggak terlalu kuat, terus mamaku juga nggak bisa jalan jauh. Jadi aku sebenarnya agak khawatir ke mama sih, takutnya dia kepanasan atau nggak kuat jalan gitu. Jadi makin mungil sekarang dietnya berasa nggak sih? Makin mungil banget. Masa? Terus kayak rambutnya juga banyak Kecil tapi Apanya? kayak rambut yang Oh gitu, terima kasih. Apa? diet. Buat apa, sorry? Oh, body goals, ya Allah, Badannya body makin amin. Sebenarnya dietnya itu udah jadi pola hidup karena udah jadi pola makan sekarang ya. Jadi udah nggak mengkonsumsi yang manis-manis. Kalau mengkonsumsi yang manis-manis, kalau nggak Sabtu Minggu ya, tetap harus ada jatah biar bahagia tetap ya. Cuma kalau ya seminggu sekali aja yang manis-manis. Terus sisanya ya makan sayur, protein. terakhir ya, teman-teman. Minumnya kopi pahit, bukan kopi susu kayak dulu-dulu lagi gitu. Tapi banyak netizen bilang katanya bagusan kemarin nih masih gemoy, sekarang kurus. Selera ya, ada yang bilang kok kurus sih, bagusan pas lagi berisi gitu, ada juga yang bilang enggak bagusan kurus. Ya selera orang kan beda-beda, tapi kalau aku yang penting aku ya sehat karena pola makan sekarang aku udah nggak pernah GERD lagi, itu yang paling penting. Ya, oke, Tapi masih Mel, ada dosen nggak sih? teman-teman ya. Masih ngajar nggak sih ngampus? Apa sorry? Karena udah nggak pernah konsumsi kayak tepung gitu-gitu, itu kan memicu ya. Terus pola makannya juga sehat, sama jamnya juga teratur, jadi udah nggak pernah GERD, udah nggak pernah migrain. Kalau aku sih yang penting sehat aja. Bonusnya kurus dan ternyata agak bablas ya sekarang kurusnya. Maksudnya aku nggak pernah pengen turun sampai 10 kilo sebenarnya, cuma tiba-tiba turun ya nikmatin aja gitu. Ini masih Ya, masih ngajar nggak sih Saya dosen? teman-teman Masih ya. dosen nggak sih? Masih pengen tapi waktunya harus dibagi ya karena banyak kerjaan di belakang layar. Setahun kali ya, iya lama aku dietnya nggak instan. Ya, yuk. Pilih Oke. kesuksesan terakhir ini Ya, udah, oke ya. merupakan dendam balas dendam termanis gak sih buat kamu sendiri? Kesuksesan itu jangan dijadikan balas dendam, dosa. Ini semoga kesuksesan aku bisa menyebarkan hal-hal positif dan rezeki buat orang lain. Oke, yuk. Kasih ya. Yuk, ya.